Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat selalu ya. Di sini kami akan menjelaskan tentang inflasi dan pengangguran. Sebelum lanjut ke pembahasan, saya akan memperkenalkan satu persatu anggota kelompok kami. Kelompok kami sendiri beranggotakan 22 orang. Yang pertama, ada Adelia Salsabila, kedua Ahmad Rifai, ketiga Anggi Noviandra Rahmadanti, keempat Apriyani, kelima Cahyaning Utami, keenam Serilia Alvara Natasha, ketujuh Desi Anggraini, kedelapan Dimas Arif Wicaksono, kesembilan Dwi Rahmadia Putri, kesepuluh Fajar Sidik, ke-11 Husni Triandi, ke-12 Lailatul Salsabila, ke-13 Lilis Fitriani, ke-14 Muhammad Yogi Septian, ke-15 Nafilatul Hikmah, ke-16 Pramana Purbayaksa, ke-17 Putri Finanti Ramadhani, ke-18 Putri Sakina Al-Hairani, ke-19 Rai Pranika Sundamanik, ke-20 Siti Nuroh, ke-21 Torik Baihaqi Al-Syukri, ke-22 Wawan Ridwan. Latar belakang masalah. Masalah ekonomi yang sering diangkat menjadi komoditas politik diantaranya ada dua, yaitu inflasi dan pengangguran. Menurut Todaro 1997, pembangunan ekonomi tidak dapat diukur semata-mata dari tingkat pertumbuhan pendapatan atau pendapatan per kapita. Namun, harus pula melihat bagaimana pendapatan tersebut didistribusikan kepada penduduk dan mengetahui siapa yang mendapat manfaat dari pembangunan tersebut. Inflasi merupakan fenomena ekonomi yang sering ditakuti oleh semua negara. Inflasi itu sendiri, menurut Bodiono, yaitu kecenderungan dari harga-harga untuk menarik secara umum dan terus-menerus. Pengangguran juga merupakan masalah bagi semua negara di dunia. Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi akan mengganggu stabilitas nasional setiap negara, sehingga setiap negara harus berusaha untuk mempertahankan tingkat pengangguran pada tingkat yang wajar. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka kami sebagai penulis merumuskan masalah sebagai berikut ini. 1. Definisi inflasi dan pengangguran. 2. Seberapa besar tingkat inflasi dan pengangguran di Indonesia? 3. Adakah hubungan yang signifikan antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran? 4. Dampak dan cara mengatasi dari inflasi dan pengangguran. Tujuan materi ini dibahas, pertama, untuk mengetahui definisi inflasi dan pengangguran. Kedua, untuk mengetahui seberapa besar tingkat inflasi dan pengangguran di Indonesia. Ketiga, untuk mengetahui adakah hubungan yang signifikan antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran. Keempat, untuk mengetahui dampak dari inflasi dan pengangguran tersebut. Landasan teori. Menurut Prasetyo, pengertian inflasi secara umum dapat diartikan sebagai kenaikan harga-harga umum secara terus-menerus selama dalam periode tertentu. 1. Inflasi merupakan proses kecenderungan kenaikan harga-harga umum yang berupa barang-barang ataupun jasa secara terus-menerus. Yang kedua, kenaikan harga-harga ini tidak berarti harus naik dengan persentase yang sama. Yang penting terdapat kenaikan harga-harga umum barang selama periode tertentu, 1 bulan atau 1 tahun. Yang ketiga, jika kenaikan harga yang terjadi hanya sekali saja dan bersifat sementara atau secara temporer, sekalipun dalam jumlah yang besar, tetapi tidak berdampak meluas bukanlah merupakan inflasi.
Lalu ada pula beberapa teori yang dikemukakan para ahli tentang inflasi, yaitu contohnya seperti Budiono. Kenaikan harga hanya dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas atau menyebabkan kenaikan sebagian besar dari harga barang-barang lain. Dan juga ada Sukirno yang mendefinisikan inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum dan terus-menerus. Dari kedua pendapat tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa kenaikan harga-harga barang itu tidaklah harus dengan persentase yang sama. Lalu ada pula menurut Pohan, inflasi merupakan kenaikan harga secara terus-menerus dan kenaikan harga yang terjadi pada seluruh kelompok barang dan jasa, serta Novirin, yaitu kenaikan harga barang yang terjadi hanya sekali saja, meskipun dalam persentase yang cukup besar, bukanlah merupakan inflasi. Dari kedua pendapat tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa kenaikan sejumlah bentuk barang yang hanya sementara dan sporadis tidak dapat dikatakan atau dinyatakan menyebabkan inflasi. Kenaikan harga barang itu tidaklah harus dengan persentase yang sama, bahkan mungkin dapat terjadi kenaikan tersebut atau tidak bersamaan. Definisi inflasi. Inflasi adalah proses meningkatnya harga secara umum dan terus-menerus sehubungan dengan mekanisme pasar yang dipengaruhi banyak faktor, seperti peningkatan konsumsi masyarakat, likuiditas di pasar yang berlebih sehingga memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, hingga ketidaklancaran distribusi barang. Inflasi merupakan indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan inflasi dianggap terjadi apabila proses kenaikan harga berlangsung terus-menerus dan saling berpengaruh satu sama lain. Terdapat banyak cara untuk mengukur laju inflasi, namun dua cara yang paling sering digunakan adalah indeks harga konsumen atau disingkat menjadi IHK dan deflator PDB. Jenis-jenis inflasi berdasarkan kenaikan harga. Inflasi ringan, kenaikan harganya berada di bawah 10% dalam setahun. Inflasi sedang, kenaikan harganya berada di antara 10% sampai dengan 30% dalam setahun. Inflasi berat, kenaikan harganya berada di antara 30% sampai dengan 100% dalam setahun. Hiperinflasi atau inflasi tak terkendali, kenaikan harganya berada di atas 100% dalam setahun. Jenis-jenis inflasi berdasarkan asalnya. Jenis inflasi berdasarkan asalnya dibagi menjadi dua bagian, yaitu inflasi dari dalam negeri (domestic inflation) dan inflasi dari luar negeri (import inflation). Inflasi dari dalam negeri adalah inflasi yang sepenuhnya disebabkan oleh kesalahan pengelolaan perekonomian baik di sektor real ataupun di sektor moneter di dalam negeri oleh para pelaku ekonomi dan masyarakat. Sedangkan inflasi dari luar negeri adalah inflasi yang disebabkan oleh adanya kenaikan harga-harga komoditi di luar negeri, di negara asing yang memiliki hubungan perdagangan dengan negara yang bersangkutan. Inflasi ini hanya dapat terjadi pada negara yang menganut sistem perekonomian terbuka, open economy system. Berikut jenis-jenis inflasi berdasarkan cakupan pengaruh terhadap harga dibagi menjadi 3, yaitu inflasi tertutup, inflasi terbuka, dan hiperinflasi. Inflasi tertutup yaitu kenaikan harga yang terjadi hanya berhubungan dengan satu atau dua barang tertentu. Inflasi terbuka yaitu kenaikan harga yang terjadi pada semua barang secara umum. Sedangkan hiperinflasi yaitu serangan inflasi yang sangat hebat sehingga harga barang atau jasa terus berubah dan meningkat setiap saat. Akibatnya orang-orang tidak dapat menahan uang
lebih lama karena nilai uang terus merosot. Berikut adalah penyebab inflasi. Penyebab inflasi memiliki 5 macam, yaitu meningkatnya permintaan, inflasi karena bertambahnya uang yang beredar, inflasi karena kenaikan biaya produksi, inflasi campuran, dan inflasi karena struktural ekonomi yang kaku. Di macam-macam penyebab inflasi memiliki pengertiannya masing-masing. Untuk meningkatnya permintaan, yaitu inflasi ini bisa terjadi karena permintaan atau daya tarik masyarakat yang kuat terhadap suatu barang karena keinginan yang terlalu berlebihan itu. Permintaan menjadi bertambah, sedangkan penawaran masih tetap, yang akhirnya mengakibatkan harga. Untuk inflasi karena bertambahnya uang yang beredar, yaitu inflasi yang disebabkan karena bertambahnya uang yang beredar dikemukakan oleh kaum klasik yang menyatakan bahwa ada keterkaitan antara jumlah uang yang beredar dengan harga-harga. Untuk inflasi karena kenaikan biaya produksi, yaitu inflasi ini disebabkan karena adanya dorongan kenaikan biaya produksi dalam jangka waktu tertentu secara terus-menerus. Untuk inflasi campuran, yaitu inflasi ini terjadi karena adanya kenaikan penawaran dan permintaan, yang hal ini terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan. Keadaan yang tidak seimbang ini akan menyebabkan harga barang dan jasa menjadi naik. Sedangkan untuk inflasi karena struktural ekonomi yang kaku, yaitu penyebab inflasi ini, produsen tidak bisa mencegah dengan cepat kenaikan permintaan yang diakibatkan oleh pertumbuhan penduduk. Definisi pengangguran adalah sebutan untuk angkatan kerja yang tidak bekerja sama sekali atau seseorang yang sedang mencari pekerjaan atau bisa juga bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu. Contoh orang yang tidak sedang mencari pekerjaan seperti ibu rumah tangga, siswa SMP, SMA, mahasiswa perguruan tinggi, dan sebagainya. Pengangguran biasanya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan latar belakang pendidikan dan keahlian tenaga kerja. Jenis-jenis pengangguran ada pengangguran terbuka, setelah menganggur, dan pengangguran terselubung. Pengangguran terbuka adalah tenaga kerja yang benar-benar tidak memiliki pekerjaan sama sekali, dalam artian kurangnya kesempatan kerja yang ada, tidak mau bekerja, atau adanya ketidakcocokan antara lowongan kerja yang ada dengan latar belakang pendidikan. Kalau setelah menganggur, tenaga kerja yang bekerja tetapi bisa diukur dari sudut jam kerja, pendapatan, produktivitas, dan jenis pekerjaan tidak optimal. Misal, orang yang pekerjaannya kurang dari 35 jam per minggu. Kalau pengangguran terselubung adalah tenaga kerja yang bekerja tetapi tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan atau keahliannya. Dalam artian, sebenarnya dia bisa melakukan hal yang lebih, tetapi karena tidak dibutuhkan, maka ia menyimpan kemampuan tersebut. Macam pengangguran berdasarkan penyebab terjadinya. Pertama, pengangguran struktural, yakni pengangguran yang disebabkan oleh terjadinya perubahan struktur perekonomian. Yang kedua, ada pengangguran konjungtural, yakni pengangguran yang disebabkan oleh pergerakan naik turunnya kegiatan perekonomian suatu negara. Yang ketiga, ada pengangguran friksional, yakni pengangguran yang disebabkan oleh pergeseran friksi, pekerja yang ingin bergeser atau berpindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain dalam rangka mencari pekerjaan yang lebih bagus dan cocok. Yang keempat, ada pengangguran musiman, yakni pengangguran yang disebabkan oleh perubahan musim atau perubahan permintaan tenaga kerja secara berkala. Yang kelima, ada pengangguran teknologi, yakni pengangguran yang terjadi akibat perubahan atau penggantian. penggantian tenaga manusia menjadi tenaga mesin-mesin. Yang keenam, ada pengangguran teknologi, yakni pengangguran yang terjadi akibat perubahan atau penggantian tenaga manusia menjadi tenaga mesin-mesin. Yang ketujuh, ada pengangguran teknologi, yakni pengangguran yang terjadi akibat perubahan atau penggantian tenaga manusia menjadi tenaga mesin-mesin.
Yang keenam, ada pengangguran politis. Pengangguran ini terjadi karena adanya peraturan pemerintah yang secara langsung atau tidak mengakibatkan pengangguran. Dan yang terakhir, ada pengangguran deflatoir. Ini disebabkan tidak cukup tersedia lapangan pekerjaan dalam perekonomian secara keseluruhan, atau karena jumlah tenaga kerja melebihi kesempatan kerja, maka timbullah pengangguran. Statistik tenaga kerja dan pengangguran atau absolut pada tabel berwarna biru dan abu-abu terhitung pada bulan Februari pada tahun 2016 sampai 2018 dalam juta orang. Sekolah 15,9, 16,5, 15,6. Mengurus rumah tangga 39,3, 39,9, 36,0. Lainnya 8,4, 7,6, dan 8,0. Tenaga kerja 127,8, 128,1, 133,9. Bekerja 120,8, 121,0, dan 127,1. Menganggur 7,0, 7,0, 6,9. Pada tabel berwarna hijau terhitung pada tahun 2010 sampai 2015, tenaga kerja 116,5, 119,4, 120,3, 120,2, 121,9, dan 122,4. Bekerja 108,2, 111,3, 113,0, 112,8, 114,6, dan 114,8. Menganggur 8,3, 8,1, 7,3, 7,4, 7,2, dan 7,6. Hubungan antara inflasi dan pengangguran. Inflasi dan pengangguran memiliki hubungan yang sangat erat. Jadi jika suatu negara mengalami inflasi, maka tentunya negara tersebut mengalami berbagai macam permasalahan ekonomi. Dan tentunya permasalahan ekonomi akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Jika inflasi terjadi secara jangka panjang di suatu negara, maka negara tersebut akan mengalami kenaikan harga domestik yang semakin tinggi dari waktu ke waktu. Dan masyarakat yang memiliki pendapatan tetap akan mencari alternatif dan mencari pengganti ke barang dan bahan yang harganya jauh lebih terjangkau. Salah satunya barang impor. Dengan begitu, inflasi menyebabkan tingginya nilai impor dan berkurangnya nilai ekspor. Dan dengan kondisi seperti itu, maka perusahaan yang mengalami kerugian dan kehilangan konsumen akan mengalami kerugian pendapatan yang sangat besar dan akan mengambil keputusan untuk mengurangi jumlah karyawan. Dan hal tersebut akan berdampak pada tingginya persentase pengangguran di negara tersebut. Maka dengan itu, inflasi dan pengangguran berkaitan satu sama lain. Dalam jangka pendek sendiri, inflasi memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Tetapi, jika dibiarkan terus berkepanjangan, dapat menyebabkan berbagai macam permasalahan ekonomi. Salah satunya adalah pengangguran. Semakin meningkatnya harga produk domestik, maka masyarakat ingin mencari alternatif lain seperti barang impor yang menyebabkan turunnya produksi barang domestik yang akhirnya terjadi pemberhentian kepada pekerja yang mengakibatkan pengangguran. Adalah dampak dari terjadinya inflasi. Dampak dari inflasi ini dapat mempengaruhi distribusi pendapatan, alokasi faktor produksi, serta produk nasional. Yang pertama adalah efek terhadap pendapatan. Efek terhadap pendapatan ini sifatnya tidak merata, ada yang dirugikan, tetapi ada pula yang diuntungkan dengan adanya inflasi. Yang kedua, efek terhadap efisiensi. Inflasi dapat pula mengubah pola dari alokasi faktor-faktor produksi. Perubahan ini dapat terjadi melalui kenaikan permintaan akan berbagai macam barang yang kemudian dapat mendorong terjadinya perubahan dalam produksi beberapa barang tertentu. Yang ketiga, efek terhadap output. Inflasi ini dapat mengakibatkan terjadinya kenaikan produksi. Hal ini terjadi dikarenakan dalam keadaan inflasi, biasanya kenaikan harga barang mendahului kenaikan harga upah, sehingga keuntungan perusahaan akan naik. Kenaikan keuntungan ini akan mendorong kenaikan produksi. Cara mengatasi inflasi, yang pertama, menghemat pengeluaran pemerintah. Dengan cara, pemerintah bisa membatasi untuk melakukan pembelian ataupun permintaan barang dan jasa. Yang kedua, menaikkan tarif pajak. Dengan naiknya tarif pajak,
pajak untuk perusahaan dan rumah tangga akan mengurangi dan membatasi tingkat konsumsi. Yang ketiga, kebijakan operasi pasar terbuka. Pemerintah harus mengeluarkan aturan untuk meningkatkan jumlah produksi. Hal tersebut dapat dipenuhi dengan memberikan premi ataupun subsidi pada perusahaan yang dapat memenuhi target kuota tertentu. Yang keempat, kebijakan diskonto. Bank sentral dapat mengeluarkan kebijakan diskonto dengan cara meningkatkan nilai suku bunga. Yang kelima, menetapkan harga maksimum untuk beberapa jenis barang. Terdapat penetapan harga maksimum bagi beberapa jenis barang. Dampak dari pengangguran. Pengangguran sangat berdampak pada kehidupan perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang menurun dan bahkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang menurun adalah salah satu dampak pengangguran. Berikut beberapa dampak pengangguran terhadap perekonomian dan kehidupan sosial. Yang pertama, menurunkan aktivitas perekonomian. Pengangguran menyebabkan turunnya daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat yang menurun menyebabkan turunnya permintaan terhadap barang dan jasa. Hal ini mengakibatkan para pengusaha dan investor tidak bergairah melakukan perluasan dan pendirian industri baru sehingga aktivitas perekonomian menjadi turun. Yang kedua, menurunkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. Orang yang tidak bekerja atau menganggur tidak akan menghasilkan barang jasa. Itu artinya semakin banyak orang yang menganggur, maka PDB atau produk domestik bruto yang dihasilkan akan menurun. PDB yang menurun akan menyebabkan turunnya pertumbuhan ekonomi sekaligus turunnya pendapatan per kapita. Ketiga, meningkatkan biaya sosial. Pengangguran ternyata mengakibatkan meningkatkannya biaya sosial karena pengangguran mengharuskan masyarakat memikul biaya-biaya seperti biaya perawatan pasien yang stres, depresi, karena menganggur terlalu lama, biaya keamanan, dan biaya pengobatan akibat meningkatnya tindak kriminalitas yang dilakukan oleh pengangguran. Yang keempat, menurunkan tingkat keterampilan. Dengan menganggur, tingkat keterampilan seseorang akan menurun. Semakin lama menganggur, semakin menurun pula tingkat keterampilan seseorang. Yang kelima, menurunkan penerimaan negara. Orang yang menganggur tidak memiliki penghasilan atau pendapatan. Itu berarti semakin banyak orang yang menganggur, akan semakin turun pula penerimaan negara yang diperoleh dari pajak penghasilan. Yang keenam, mengakibatkan kemiskinan. Data kemiskinan di negeri ini terus menunjukkan tren memburuk. Jumlah orang miskin di Indonesia mencapai 17% dari populasi penduduk. Cara mengatasi pengangguran. Secara umum, cara mengatasi pengangguran adalah dengan meningkatkan investasi, meningkatkan kualitas SDM, transfer teknologi, dan penemuan teknologi baru, pembedahan perangkat hukum dalam bidang ketenagakerjaan, dan lain-lain. Secara teknis, kebijakan upaya ke arah itu dapat ditempuh dengan berbagai kebijakan, misalnya menyelenggarakan bursa prakerja, menggalakkan kegiatan ekonomi informal, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, meningkatkan mutu pendidikan, mendirikan pusat-pusat latihan kerja. Menyelenggarakan bursa pasar kerja. Bursa tenaga kerja adalah penyampaian informasi oleh perusahaan-perusahaan atau pihak-pihak yang membutuhkan tenaga kerja kepada masyarakat luas. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar terjadi komunikasi yang baik antara perusahaan dan pencari kerja. Menggalakkan kegiatan ekonomi informal. Kebijakan yang memihak kepada pengembangan sektor informal dengan cara mengembangkan industri rumah tangga sehingga mampu menyerap tenaga kerja. Selain itu, dalam pengembangan sektor informal diperlukan keterpihakan dari Pemda setempat. Meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Pengembangan sumber daya manusia dengan peningkatan keterampilan melalui pelatihan bersertifikasi internasional berdasarkan survei tentang kualitas tenaga kerja menunjukkan bahwa ranking Human Development Index Indonesia di Asia pada tahun 2000 berada di peringkat 110. Meningkatkan mutu pendidikan, mendorong majunya pendidikan
Dengan pendidikan yang memadai memungkinkan seseorang untuk memperoleh kesempatan kerja yang lebih baik. Dewasa ini sesuai dengan perintah undang-undang pemerintah diamanatkan untuk mengalokasikan dana APBN sebesar 20% untuk bidang pendidikan nasional. Mendirikan pusat-pusat latihan kerja. Pusat-pusat latihan kerja perlu didirikan untuk melaksanakan pelatihan tenaga kerja untuk mengisi formasi yang ada. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah perlu terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga akan memberikan peluang bagi penciptaan kesepakatan kerja. Mendorong investasi. Pemerintah perlu terus mendorong masukan investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri untuk menciptakan kesepakatan kerja di Indonesia. Meningkatkan transmigrasi. Transmigrasi merupakan langkah pemerintah meratakan jumlah penduduk dari pulau yang berpenduduk padat ke pulau yang masih jarang penduduknya, serta mengoptimalkan sumber kekayaan alam. Melakukan deregulasi dan debirokrasi. Debirokrasi artinya perubahan struktur aparat pemerintah yang menangani bidang-bidang tertentu. Debirokrasi biasanya ke arah penyederhanaan jumlah pegawai atau lembaga pemerintah yang menangani suatu urusan tertentu. Memperluas lapangan kerja. Perluasan kesepakatan kerja dengan cara mendirikan industri-industri baru terutama yang bersifat padat karya. Kesimpulan, inflasi mempunyai keterkaitan terhadap pengangguran. Tingkat pengangguran yang rendah akan menimbulkan masalah inflasi. Sebaliknya, bila tingkat pengangguran tinggi, tingkat harga-harga relatif stabil. Selain itu, melemahnya daya beli masyarakat akibat kenaikan harga barang atau inflasi berakibat pada lemahnya investasi pula dan terdampak pada menambahnya pengangguran karena tidak ada kesempatan kerja. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami tentang inflasi dan pengangguran. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.